kita berkumpul bersama, kita ngobrol santai di warung kopinya Pukat. Nah, malam ini kita akan membahas mengenai apa sih definisi dari generasi-generasi. Ya, ada yang disebut baby boomer katanya. Ada yang disebut generasi X, Y, Z. Wah, sekarang sudah Gen Alpha. Wah, jadi kita juga ingin tanya nih sama Bu Wida, sebetulnya apa saja sih ya kriterianya, apa yang disebut generasi itu bedanya seperti apa gitu ya. Nanti Ibu Wida akan jelaskan. Jadi malam hari ini pembicaranya Ibu Wida Widayati sebagai psikolog. Kemudian nanti untuk diskusinya ada Pak Sidarta sebagai usahawan, dipasangkan, dipartnerkan satu lagi profesional yang masih usia 27 tahun, yaitu Ibu Jane. Baik, Ya. ya terima kasih atas kehadiran malam hari ini. Kita mau mulai. Sebelum mulai, saya akan coba biasa kita buka dengan doa dulu. Baik, kita satukan hati. Kita berdoa bersama. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Maha Pengasih, terima kasih kami diperkenankan berkumpul dalam acara rutin Pukatnas Bisum. Yang mana malam hari ini kita akan membahas mengenai generasi-generasi, kemudian kebiasaan hidup dari setiap orang di zamannya. Mohon penyertaan-Mu dalam kegiatan diskusi malam hari ini. Mohon berkati juga para pembicara. Terima kasih kepada semua yang hadir malam hari ini telah diberi kesehatan. Semoga malam hari ini kami dapat berbagi kabar sukacita, berbagi manfaat untuk banyak orang. Doa ini kami sampaikan melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Pengacara kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra Kudus. Amin. Amin. Ya, jadi kurang lebih kita awali dulu dengan ya definisi itu. Ya, jadi Bu Wida ini seorang psikolog. Saya tahunya Bu Wida ini aktif dan juga dulu di Dale Carnegie ya Bu? Ya. Ya. Nah, Bu Wida ini sekarang banyak sekali mengikuti kegiatan di Keuskupan Bandung dan juga kita banyak bertanya seputar human, seputar hal-hal psikolog lah ke Bu Wida. Makanya malam hari ini kita undang nih Bu Wida. Itu ya Bu Wida. Di malam hari ini silahkan kita dengarkan. Sorry sebentar. Ini Kakak Adi mau Itu Jen setel pas dulu. masuk tuh. Kakak Adi mau setel dulu itu Oh iya, Pukat Bisumnya. video. Oke, kita putar sebentar dulu supaya teman-teman tahu. Iya.
Ya, terima kasih Pak Adinata sudah menayangkan beberapa kegiatan kami. Itu banyakannya waktu pandemi itu. Jadi kita rutin setiap minggu dan kita mulai lagi di tahun 2024 ini. Baik, kami menyambung lagi tadi diskusi yang tadi bahwa Bu Ida ini seorang psikolog yang sangat aktif di Keuskupan Bandung. Dan malam hari ini Bu Ida akan menjelaskan kepada kita semua tadi tuh istilah-istilah generasi-generasi. Ya, baik Bu Ida, silahkan. Siap. Saya share screen, minta bantuan ya. Apakah screen saya masih terbalik atau sudah kelihatan ini masih presenter view atau sudah gambar yang betul? Minta masukannya teman-teman. Jen, bantuin Jen. Ini udah kelihatan kayak ini atau masih kebalik? Coba. Saya tidak bisa Masih melihat presenter view sih Tante. ciri-ciri. Boleh, sebentar Masih saya presenter view ya? balikan. Begini. Ini Ya, udah? aman. Ah, bagus. Sip. Ya. Mantap. Beginilah generasi boomers perlu dibantu oleh generasi Y. Baik, Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya berada di acara ini. Acara yang sungguh ya melibatkan kita semua ya, nggak ada yang nggak akan dibahas di sini. Mari kita pahami seperti apa sih perubahan generasi itu terjadi, mengapa terjadi, dan apa yang diharapkan oleh setiap generasi. Bayangkan kalau kita pergi aja, dulu itu kerasa banget ya dulu ya, sekarang nggak seberapa. Kalau generasinya yang sudah lanjut, sudah senior, biasanya lebih suka baca barang-barang cetakan. Baca tabloid, bapak baca majalah, baca koran gitu ya. Tapi kalau yang masih muda pasti lebih sukanya lihat ponsel. Atau dari cara komunikasi saja sudah ada perubahan. Kayak gini nih, kata bapaknya, "Hai sayang, gimana sekolah hari ini?" Kata anaknya, "Baca aja semuanya di blog saya, Pak." Gitu ya. Nah, itu kan artinya ada cara komunikasi yang memang berbeda. Bukan anaknya malas gitu, bukan anaknya jahat, tapi memang dia lebih ekspresif mengeluarkan ide-ide itu dari multimedia. Nah, saya tadinya mau ngajak Bapak Ibu untuk menulis di chat, tuh bisa lah kayaknya menulis di chat. Begini kira-kira. Silahkan tulis siapakah yang ada di gambar ini. Jeng jeng. Oh, susah ya. Siapa ya ini ya? Kayaknya yang bisa jawab adalah di generasinya. Atau jawab lisan juga boleh. Ada yang bisa menjawab secara lisan siapakah dia? Kalau nggak bisa, mungkin generasinya kita belum lahir. Mantap, Pak Bambang Sugiarto. Nah, Pak Dinata artinya belum lahir di zamannya ya. Terima kasih. Ya, Pak Teguh udah lahir. Mungkin Pak Adinata bisa jawab yang di sini. Kalau ini siapa nih? Ongki, si Boy. Itu Bukan si Boy. Ongki siapa? generasinya Kak Hanin gitu ya. Ongki Alexander. Lalu betul. Wah, Pak Adinata mah kayaknya nontonnya film Hollywood melulu. Hollywood atau Bollywood? Betul, Pak Bambang. Ongki Alexander. Mungkin ini lebih tahu, Pak. Nah, apa ini? Oh ya. Nah, tahu ya? Nah, ADC. Ada apa dengan cinta? Ada apa dengan cinta? Ada judulnya, Bu. Kalau sudah bisa, artinya sudah boleh nonton film 17 tahun ke atas di zamannya. Ya, ada apa dengan cinta? Dan terakhir, generasi sekarang tuh, ya ini. Ada yang kenal nggak? Oh, Dilan ini. Wah, mantap. Kalian tahu. Kalian tahu Dilan sama Milea ya? Betul sekali. Nah, Iya. itu. Kebayangnya itu Pak Adinata jadi lahir tahun berapa ya? Tahun 90, Pak. 94. Soalnya bisa nebaknya Milea. Nah, ini menggambarkan bagaimana setiap, oh ya kalau gitu kita nulisnya di chat, kita lahir tahun berapa? Nih saya ya, saya lahir tahun 66. Oh, silakan Bapak Ibu. Oke, saya sebaya sama Pak Bambang. Hormat kepada senior. Wes, ada yang kelahiran 80. Pak Teguh tuh maksudnya kelahiran 57 atau sekarang usianya 57? Masih data tahun 84 nih. Lahirnya. Oh, wow. Sudah senior, masih aktif. Benar sekali ya tebakan saya.
Pak Dinata kelahiran 97, makanya taunya di Dilan. Oh, oke, Stefan Pati. Nah, 6 Tan, panggil saya tante, itu tandanya memang kelahirannya baru-baru ini. Baik, terima kasih. Yuk, jadi cerita generasi ini ya diwarnai oleh sejarah dunia. Bagaimana tren dunia, maka mewarnai karakteristik anak yang lahir di tahun itu. Misal, sebelum Perang Dunia usai, itu lahir bayi-bayi yang sekarang disebut veteran. Nah, kebayang nggak kalau kita lahir di zaman perang? Pasti kita juga punya karakteristik dan perangai yang berbeda. Ya, orang-orang veteran, oh iya, di antara kita ada nggak yang punya kenalan lahirnya sebelum tahun 45? Kalau saya, papa kelahiran 1939, gitu ya. Kalau buat Bapak Ibu, siapa yang dikenal lahir sebelum tahun 45? Kalau kita sudah bisa membayangkan mereka, kita bisa memahami karakteristiknya. Orang-orang veteran itu sungguh berdedikasi terhadap adat istiadat atau negara. Kan lagi zaman perang ya. Jadi mereka sayang banget, cinta banget sama adat Jawa, adat Batak, adat Sunda, Indonesia merdeka itu tuh cinta banget gitu ya. Lalu patuh, pasrah, ya kan lahirnya juga di zaman perang ya, harus nurut gitu ya. Seperti Ibu Kartini. Dan yang terakhir mereka orang-orang yang tertib disiplin. Nah, sekarang udah tambah sedikit ya populasi orang-orang veteran. Jadi terasa bagaimana mereka itu pribadi yang sensitif, peka, mengalah. Nah, si veteran yang nggak terlalu kedengeran gitu ya suaranya karena sensitif, peka, mengalah, mendapat gelombang baru dari generasi-generasi yang lahir pada saat Perang Dunia usai. Pada saat negara-negara merdeka. Disebutnya boomers, karena saat itu booming bayi. Gitu ya. Masih ingat ya, kalau orang-orang yang kelahiran tahun 45 sampai kelahiran tahun 60-an, rata-rata dari banyak bersaudara. Wah, saya sih udah enggak, saya 4 bersaudara. Tapi lumayan ya, masih banyak juga ya, 4. Nah, makanya boomers. Ibu saya, nah ini foto ibu saya nih yang pakai baju kuning, dia anak kedua dari 8 bersaudara. 9 sih sebetulnya, tapi meninggal waktu bayi. Ayah saya 8 bersaudara. Jadi booming gitu ya, banyak bayi. Bayi-bayi yang lahir di masa merdeka tentunya punya karakteristik berbeda lagi dengan veteran yang tadi nurut. Gitu. Mereka mah enggak. Mereka mah aktif, gesit. Oh ini tadi Pak Teguh gitu ya, kelahiran 63. Tegas, kerja keras, tuntas. Tadi kata ada ahli dari Tiongkok yang mengatakan beberapa orang Asia masih memperlihatkan ciri-ciri baby boomers meskipun mereka kelahirannya sampai 69. Mungkin waktu itu kita nggak terlalu cepat ya nerima berita dan yang lainnya, tren dunia. Jadi kayak saya aja 66, saya lebih merasa saya boomers gitu ya. Saya lebih kerasa apa kerja kerasnya daripada nanti generasi X. Jadi bisa kayak gitu. Nah, sayangnya, bukan sayangnya juga sih ya, cuma uniknya si boomers ini karena dari kecil kerja keras, ngitung nggak boleh pakai kalkulator gitu kan, bener-bener ya waktu itu mah ya. Jadi mereka sekarang juga nggak mudah memahami teknologi gaptek kayak saya tadi. Jen ini kebalik nggak gitu ya? Ya masih kayak gitu. Jadi nggak cepat gitu ya beradaptasi dengan teknologi. Nah, si boomers yang banyak melahirkan karya-karya baik gitu ya, melahirkan mereka disebutnya juga the builders. Tiba-tiba dapat generasi baru yang berikutnya, yang lebih mengalun, yang lebih banyak protes. Mereka tuh bilang begini, hidup kerja melulu, tidak, gitu ya. Nah, karena tidaknya itulah mereka jadi X, generasi X gitu. Jadi kan ini mah kerja. Orang boomers itu kerja lembur nggak dibayar juga mereka nggak protes. Bahkan beberapa teman saya tahu banget waktu pendirian beberapa perusahaan besar, misalnya Telkomsel, mereka sampai nginep-nginep di 2-3 malam tuh nggak masalah banget gitu ya. Nah, si Gen X itu enggak lah katanya. Hidup itu bukan cuma buat kerja, hidup itu buat dinikmati. Jadilah ada karakteristik baru orang-orang kelahiran tahun 70 sampai 82. Ada yang kelahiran tahun itu, nah mereka enggak terlalu mengutamakan pekerjaan. Enggak seserius generasi boomers. Mereka lebih santai, lebih memahami, lebih mengutamakan keseimbangan hidup. Ada saatnya main sama anak, ada saatnya mempertahankan tradisi, dan mereka sangat memanfaatkan teknologi supaya bisa seimbang, supaya cukup gitu ya. M-banking itu dinikmati tuh sama Gen X ya. Internet,
Dan mereka juga senang bersosialisasi. Kalau boomers nggak seberapa suka bersosialisasi, biasanya pembawaannya serius. Tapi si Gen X ini ada kelemahannya, mereka tuh cenderung individualistik gitu. Jadi secukupnya buat keluarga saya lah gitu. Kalau boomers kan berdedikasi terhadap pekerjaannya, harus sebaik mungkin, harus sebanyak mungkin, target gitu ya, cepat gitu. Kalau ini mah udahlah secukupnya keluarga kalau udah mau pulang. Makanya si Gen X ini sering disebut sebagai silent atau bukan, lost generation. Lost generation. Kalau veteran itu sebutannya silent generation ya. Kalau ini lost karena jejaknya nggak kerasa gitu. Nggak harus ngejar jadi manajer, nggak harus ngejar jadi, enggak lah, secukupnya keluarga. Bayangkan, generasi yang nyantai ini tiba-tiba dapat gelombang baru, lahir generasi milenial. Wow, milenial teh pinter. Oh, ini Gen X nih. Gen X teh sukanya main. Tuh, lihat. Pasti orang-orang yang kelahiran tahun 80-an kenal dengan ini ya. Karena memang kehidupan sehari-harinya sukanya main. Masih ingat niup balon ditempelin di muka gitu ya. Belajar juga di apa? Udah dikunyahin. Jadi nggak pakai nalar gitu ya. Tinggal ngapalin 10 sungai terpanjang di Indonesia, 1 sungai ini gitu ya. 10 gunung tertinggi di dunia. Benar-benar coba ngapalin. Jadi seperti dikunyah gitu. Nalarnya itu nggak terlalu dilatih, nggak terlalu diasah. Mereka tapi memang mudah bergaul, banyak kesenangan. Tapi memang akhirnya sekarang iya Google Five betul. Yang bisa menjawab Google Five, dia masih ada generasi-generasi X-nya. Nah, si Gen X yang nyantai, yang ya cenderung individualistik tapi mudah bergaul, itu menjadi lost generation kehantam dengan gelombang baru, yaitu generasi milenial. Gen Y. Kenapa namanya Y? Si generasi ini tuh selalu mempertanyakan why gitu ya. Kenapa? Kenapa kerjaan ini dikerjakan begini? Kenapa nggak begini? Kan bisa lebih praktis. Kenapa kita mengerjakan ininya dengan gini-gini? Kenapa nggak gini gitu? Kenapa cara pemasarannya gini? Kenapa nggak gini gitu? Why? Akhirnya mereka diberi nama juga Gen Y gitu ya. Jadi abis X no gitu ya. Mereka Y gitu. Jadi generasi ini kelahiran 83 sampai 96 itu memang sungguh mendengarkan suara hati. Nalarnya jalan, nggak ngapalin 10 jalan terpanjang gitu, nggak ada di kamus mereka. Mereka mah nama jalan juga suka nggak hafal, tapi nalarnya dipakai, pakai bantuan Google Map terutama. Mereka adalah individu-individu unggul. Katanya hidup itu untuk menorehkan warisan. Jadi legacy buat mereka itu penting banget. Dan kalau ngerjain sesuatu itu pengennya punya hasil yang istimewa. Nggak puas dengan yang biasa-biasa aja. Nah, kebayang nggak? Makanya begitu lahir Gen Y, wah dunia bisnis goncang. Banyak sekali topik-topik yang mengenai memanage Gen Y. Bagaimana menangani Gen Y. Ya, karena mereka banyak yang jadi pengusaha sukses di usia muda atau jadi anaknya si pemilik tadi ya, si builders kan, anaknya boomers kan menjadi Gen Y ya. Ini anak saya nih, dia juga Gen Y, dia kelahiran 94, perkenalkan. Dan mereka punya akses informasi yang luas dari berbagai sumber. Jadi bapak ibunya nggak tahu juga mereka bisa, yang ini loh mah, yang ini loh pak, gitu ya. Bisnis bisa menjadi besar lagi karena mereka dengan cara mereka. Yang menarik jadi Gen Y adalah mereka suka bekerja dalam tim. Itu beda. Boomers dulu nggak suka. Boomers kan cenderung fokus sama diri sendiri, sama target-targetnya. Gen Y, Gen X enggak lah ya. Dia pengen buru-buru pulang gitu ya. Kalau Gen Y suka bekerja di dalam tim, suka berbagi ide, berbagi informasi. Dan juga dalam mengkomunikasikan dirinya mereka bagus. Memang sih rada-rada butuh perhatian, dikit-dikit harus selfie, dikit-dikit harus posting gitu ya. Gen Y mah butuh perhatian banget. Nah, buat kita yang memiliki anak-anak buah yang dari generasi Gen Y, sempatkan menyapa secara personal. Karena disitulah awal mereka bakal memberikan yang terbaik. Mereka akan memberikan ide-ide. Soal ide-ide ya, yang bijaksana. Ada satu kejadian yang saya nggak duga banget. Suatu saat, saya dikomplain oleh sebuah perusahaan besar. Mereka mengatakan kelas yang saya ajar nggak bagus, gitu ya. Materi yang saya sampaikan nggak sesuai harapan. Saya mendapat teguran keras dari perusahaan dan saya harus berangkat ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Jadi
Jadilah hari itu saya janji dengan Direktur Human Capital di sebuah BUMN besar di daerah Gatot Subroto, Jakarta. Saya sedih sekali. Saya sempat curhat sama suami saya dan sama Anggi, ini anak saya yang ada di bagian atas ini. Mama sedih kok udah ngajar kayak gini masih dikomplain. Mama nggak tahu salahnya di mana. Ya, dah. Akhirnya saya besoknya berangkat ke Jakarta. Sampai di tempat saya ganti baju, ya udah nggak boleh pakai baju biasa tapi harus pakai blus putih dan blazer. Waktu saya pakai blazer, di saku blazer itu ternyata ada kertas kresek-kresek. Saya bilang, ini kertas apa sih? Wow, saya nggak nyangka. Anggi menyelipkan post-it dengan tulisan, semangat Mama. Anggi tahu Mama pasti selalu kasih yang terbaik tiap ngajar kok. Anggi sayang Mama. Saya nggak nyangka anak saya punya kebijaksanaan sebesar itu, punya ide seperti itu, dan gara-gara surat itu saya nggak peduli mau dimarahin sama direktur, nggak peduli mau dibilang apa, udahlah gitu. Yang penting anak saya tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, Bapak Ibu, masa depan perusahaan ada pada generasi Y. Seberapa banyak kita mau memberi mereka peluang untuk berkontribusi? Seberapa banyak ide-ide mereka mau kita dengarkan dan diberi tempat? Cuma sayang sekarang generasi Y lagi agak turun pamornya. Mereka udah sibuk sama keluarga. Aduh, udah banyak yang kerepotan ngasuh anak. Beberapa juga mulai bermasalah dengan perkawinannya. Karena mungkin sibuk sama urusan masing-masing. Jadi perkawinan mereka banyak juga yang kurang tangguh. Barangkali karena terlalu fokus sama diri sendiri ya. Jadi kalau dari pasangan kurang dapat perhatian, mereka tuh udah ngerasa, udahlah mendingan cerai gitu misalnya. Nah, jadi di dunia kerja, si Gen Y ini sekarang agak mulai kurang terdengar, kurang menggigit lah gitu ya. Kecuali untuk Gen Y yang masih belum menikah, mereka masih menggigit dengan taringnya. Iya benar, bisa gitu juga ya, karena setoran kurang, cerai. Jadi memang dulu penyebab cerai pertama itu karena ada selingkuhan atau karena kurangnya daya tarik seksual. Sekarang nomor 1 penyebab perceraian adalah komunikasi. Nomor 2 penyebabnya adalah keuangan. Jadi kebayang nggak? Menurut kita mah remeh ya. Aduh, komunikasi mah kamu baikan atau jangan gengsi gitu ya. Tapi buat Gen Y mah nggak mudah. Itulah Gen Y. Maka tempat kerja kita sekarang mulai memperhitungkan Gen Z. Gen Generation, kelahiran 97 sampai 2010. Tapi bayangkan kalau kita punya 2 anak ya. Anak pertama teh pinter, idenya brilian, komunikasinya bagus, terus prestasinya tinggi. Kan yang jadi adiknya mati gaya kan. Yang adiknya kan semua udah diambil sama si kakak. Aku mau jadi apa? Gitu. Nah, jadilah si Gen Z ini sesungguhnya mereka anak-anak pintar. Mereka terampil menggunakan gadget, mereka terampil menggunakan multimedia, dan punya tingkat kecerdasan yang lebih dari generasi lain. Nah, sayangnya semakin pintar anak-anak Gen Z ini semakin mudah overthinking. Jadi aku mah nggak sebagus orang lain, misalnya gitu ya. Ya kok tempat kerja aku nggak seideal yang aku harapkan. Jadi mudah melo-melo gitulah Gen Z mah. Mereka padahal pintar dalam hal multitasker. Jadi mengerjakan berbagai hal dalam satu waktu ya. Mereka mudah berbaur dalam keragaman. Jadi nggak aneh banget anak-anak Gen Z ini temennya ada yang di Tanzania, ada yang di Kanada, temennya ada di mana. Oh, pokoknya mereka berbaur banget. Bahkan di pelosok Indonesia juga ada. Mereka nggak terlalu suka diatur karena lebih percaya sama gadget. Kalau kita kasih tahu, nanti kamu ngerjainnya gini, buat mereka jawaban yang lebih benar ada di sini. Gitu ya. Mereka punya mesin pencari yang lebih keren. Jadi kadang omongan kita nggak didengerin sama mereka. Itu memang jadi tantangan sih Bapak Ibu. Nah, saat ini memang Gen Y dan Gen Z lagi jadi sorotan ya kalau di Indonesia, karena 52% pemilih untuk pemilu besok adalah dari Gen Y dan Gen Z. Jadi betapa pentingnya suara mereka menentukan masa depan negara. Sambil kitanya sendiri sanksi, nih anak tuh paham sejarah nggak sih gitu ya. Nih anak tuh bisa milih orang yang bener nggak sih gitu. Banyak yang nanya 98 apa sih 98? Oh iya, mereka belum lahir sih ya. Atau kalaupun udah lahir juga kurang memahami sejarah. Dan padahal di tangan mereka lah ide-ide untuk maju. Nah, jadi si Gen Y dan Gen Z itu sering disebut sebagai Strawberry Generation. Ini istilah dari Cina yang dipopulerkan oleh Bapak Renald Kasali ya di bukunya. Jadi ini dari Google saya ngambil, Strawberry Generation adalah terminasi atau istilah Cina
untuk orang-orang yang lahir sesudah tahun 81, Gen Y, ya, Gen Z. Disebut strawberry gara-gara mereka mudah lecet, mudah lecet gitu ya. Jadi ditekan sedikit langsung luka hatinya. Disuruh kerja sedikit langsung pecah berkeping-keping itu, nggak ada semangat. Ini ada gambar dari kartun yang menggambarkan bagaimana orang yang sudah tua menyapa, hai gitu ya. Tapi gara-gara sapaannya kasar, anak-anaknya nangis. Bilangin loh sama mama gitu ya. Terus mama sama bapaknya buru-buru datang untuk ngebelain. Kayak gitu tuh, kayak gitu. Kadang di tempat kerja kita maksudnya ngasih mereka target atau kita lihat potensi mereka lalu kita mau mengarahkan mereka tapi mereka bilang keterlaluan, dasar perusahaan tidak manusiawi gitu ya. Terus melaporkan loh gitu. Jadi nggak mudah ya untuk menjalin relasi dengan anak-anak ini. Jadi ciri-cirinya si Gen Y dan Gen Z itu penampilannya menawan. Lihat nanti Gen ya, menawannya kurang apa coba. Tapi hatinya rapuh. Nggak tahu deh kalau Gen rapuh nggak ya? Mudah hancur, sakit hati dan kecewa. Iya, Pak Bambang, baru-baru di rotan, Pak. Baru dipukul pakai tangan aja, ayah ibunya bisa datang untuk mengadu untuk ke apa Komnas Perlindungan Anak gitu. Jadi emang nggak bisa ya, beda ya. Hubungan baik dengan senior mudah rusak. Makanya mereka dekatnya sama sebaya atau lebih muda gitu. Karena menganggap seniornya terlalu keras, terlalu apa? Julid gitu ya. Kemarin keponakan saya baru aja lulus sidang skripsi, tapi dia nangis sampai 3 hari gara-gara dia bilang dosen pembimbing aku jahat katanya gitu. Dan bukan cuma keponakan saya aja, anak teman saya juga baru lulus dan dia bilang anak saya lagi sedih tuh dosen pembimbingnya jahat gitu. Jadi itu agak berat ya. Kadang mereka juga banyak mendengarkan terlalu mengumbar perasaan-perasaan dan diumbar di medsos. Padahal mereka orang yang unik, terbuka. Kalau kita tahu ngobrolnya, aduh isi pembicaraan mereka, isi ide mereka keren-keren. Saya kan pegang acara podcast ya di Komsos yang dulu sih judulnya Pojok Tante Wida. Sekarang jadi cerita kita. Nah, itu yang jadi narasumber itu selalu anak-anak remaja dan saya selalu dibuat terpukau oleh ide-ide mereka. Betapa bijaksana, betapa dalam pandangannya, betapa kaya pengalamannya di usia belasan. Mereka kreatif, punya ide orisinal dan luas. Komunikatif juga. Kalau kita tahu cara ngobrolnya, ide mereka keren banget. Nah, cuma sayangnya ya, kalau di tempat kerja, beberapa ada yang punya salah paham gitu, salah kaprah mengenai passion. Jadi mereka tuh kayak gelisah gitu kalau kerja. Baru kerja 2 minggu udah nanya-nanya, nyari-nyari di LinkedIn. Tempat apa yang menarik gitu ya. Baru juga kerja sebulan udah nanya ke temannya, di tempat kamu enak nggak gitu. Karena di mereka tuh ada satu pemikiran yang salah. Mindset Gen Z itu terpapar info yang sesat. Bahwa ada loh kerjaan yang gampang. Ada loh kerjaan yang nyantai tapi duitnya gede. Nah, itu yang salah gitu. Kita perlu mengajari mereka juga sih. Karena kan keberhasilan butuh pengorbanan. Enggak ada tempat kerja yang ideal. Di mana juga pasti ada nggak enaknya. Tanamkan bahwa jangan nyari passion, tapi berusaha untuk fit in dengan tempat kerja. Kalau udah nyaman nanti bakal ketemu kok passionnya gitu ya. Kamu betahin deh 2 tahun pengalaman, nanti bakal ada nilai tambah yang kamu rasakan. Nah, itu generasi-generasi yang ada di tempat kerja saat ini. Nanti pasti akan jadi lebih jelas ya dengan ngobrol sama Jen sama Bapak tiba-tiba lupa. Satu lagi. Lupa. Siddhartha. Pak Siddhartha. Maaf Pak Siddhartha, lupa. Nah, udah itu kira-kira gambaran generasi yang sekarang ada di tempat kerja. Kalau tambahannya untuk nanya loh, terus yang alpha yang gimana? Nah, si generasi alpha yang lahir tahun 2010 sampai 2025 ini mereka punya kemampuan yang semakin tinggi, banyak di antara mereka punya indera keenam. Jadi anak-anak indigo, anak yang bisa melihat, menerawang gitu ya. Ini kita kenal sedikit aja. Mereka lebih suka belajar lewat teknologi dan gadget. Jadi sekolah-sekolah favorit anak-anak zaman sekarang adalah yang guru-gurunya memanfaatkan teknologi. Mereka sebenarnya suka bermain di alam terbuka. Nggak suka kecanduan gadget. Jadi kalau cucu kita ada yang rewel, anak kita ada yang rewel, mari ajak mereka berkegiatan di lingkungan luar. Di situ sumber energi positif mereka, sehingga mereka nggak gampang rewel. Mereka sama dengan Gen Z, suka keberagaman, menerima pembaruan. Nah, ini yang akan rawan buat kita 34%
anak Gen Alpha itu akan tinggal dengan orang tua tunggal. Itu karena banyak keluarga-keluarga milenial yang terpecah, nggak utuh lagi. Jadi bayangkan kalau anak tinggal dengan mama aja atau papa aja, pastikan juga perkembangan mereka juga terdampak ya. Itu. Dan sama, mereka juga nggak suka dibatasi aturan, ingin kebebasan berekspresi. Sekarang kita lihat sebentar aja ya revolusi industri. Revolusi industri kan mungkin kita sudah kenal. Industri 1.0 atau 1.0 itu waktu pertama kali mesin uap ditemukan. Oh, orang tahu bahwa ada mesin. Industri 2.0 itu waktu mesin-mesinnya mulai digabungkan gitu ya, tapi masih ada orangnya, kayak di Gadis Kretek lah ya, masih ada orangnya tapi mesin berjalan, orang masih bekerja. Yang 3.0 itu sudah semuanya berjalan dengan sudah jalan dengan otomatis, kayak lagi bikin mobil kan udah nggak ada orangnya. 4.0 waktu internet yang menjalankannya. Nah, sampai sini orang merasa terasing dengan gadget. Mereka bilang internet udah lebih jago lah daripada kita. Tuh di pintu tol juga kan diganti sama mesin gitu ya. Udah nggak perlu ke teller, kita bisa ketemu pakai m-banking gitu. Tapi begitu kita masuk ke era 5.0 terjadi perubahan lagi. Makanya saya mendukung judul dari pertemuan kita malam ini, disrupsi gitu ya. Ada perubahan yang tidak terduga. Ini dia. Industri 5.0 itu adalah menuntut bisa bekerja samanya antara robot dan AI atau smart machine, mesin cerdas dengan manusia. Jadi kita justru butuh masuk ke dalam mesin-mesin itu, udah nggak dibiarin internet aja sendiri yang ngolah gitu ya, big data aja, enggak, kitanya harus masuk untuk mencapai ketangguhan dan keunggulan. Jadi ada manusia, ada lingkungan alam, ada aspek sosial. Nah, kitanya kadang-kadang belum siap. Yang paling siap itu generasi Z, Alpha, dan mungkin beberapa Y. Di sini kita juga butuh lagi sekali lagi kehadiran generasi Alpha. Karena akhirnya kita butuh gitu ya, butuh kehadiran manusia. Waktu big data, waktu informasi banyak banget kan butuh manusia untuk milih mana data yang paling penting buat perusahaan kita. Waktu AI bikin chat GPT yang kadang ada benernya, ada salahnya, butuh manusia untuk menyeleksi mana data-data yang bisa kita pegang, mana yang datanya hoax gitu. Karena mesin mah nggak bisa memilahkan mana yang data benar dan data hoax. Sebagai penutup, apa pekerjaan di masa depan yang dimiliki manusia dan tidak dimiliki robot digital? Ini, kita perlu melatih anak-anak kita atau orang muda di tempat kerja kita untuk ini dia kemampuan yang nggak akan digantikan oleh robot. Satu, punya kreativitas. Karena mesin cerdas, robot, big data semuanya mah hasil kreativitas manusia. Awalnya pencetusnya itu kreativitasnya manusia, berikutnya mereka yang mengembangkan. Tapi ide dasarnya adalah manusia. Yang kedua, keterampilan bekerja sama. Makanya anak kita mah jangan terlalu ditekankan untuk ranking 1 untuk pinter. Tapi lebih baik sosial intelligence-nya dinaikkan. Karena manusia yang mampu memenangkan kompetisi adalah yang mampu bekerja dalam kelompok. Yang ketiga, terampil berkomunikasi. Nggak cuma verbal aja, tapi bahasa tulisannya juga santun. Bahasa tulisannya juga gampang dimahami. Benar nggak? Sekarang banyak anak-anak yang bahasanya nggak ngerti banget. Ini teh ngomong apa sih gitu ya. Nah itu yang perlu dilatihkan. Dan terakhir, punya empati. Empati mah anugerah dari langit yang cuma dimiliki manusia, robot nggak punya gitu ya. Maka kalau kita mampu melatih karyawan di tempat kerja kita, kalau sebagai anak muda kita punya 4 keunggulan ini, atau sebagai orang tua kita melatih anak kita punya 4 keunggulan ini, kita tidak bakal digantikan oleh mesin. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, disrupsi menawarkan pada kita berbagai peluang besar. Tapi kuncinya ada pada mampukah kita memahami generasi Y dan Z yang menjadi kunci kemajuan perusahaan kita dan memanfaatkan apa hal baik yang sudah mereka miliki. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol ya. Terima kasih. Saya tak menutup slide-nya dulu. Wah, luar biasa. Menarik sekali Bu Wida penjelasannya. Makasih, Kak. Ya, dengan gayanya Bu Wida yang sangat menarik ya. Sehingga mudah diterima oleh kita dengan gambar-gambar yang bagus, yang menarik ya.
kita berikan aplaus buat Bu Ida. Nah, aplausnya ini gaya pukat nih, kita buka kameranya. Kita semua buka Oh, kamera, kita beri senyuman kepada Bu Ida, gitu ya. Nah, yang kasih jempol Bu Grace, ya. Kita lihat, ya. asik. Nah, mungkin sekarang kasih jempol nggak boleh, kasih 2 jari nggak boleh, 3 jari nggak boleh. Sekarang Oh kita beri iya, senyuman jangan aja, ya kita bisa disangka. tampakkan gigi kita senyumannya, ya gitu ya. Boleh kasih gambar hati boleh. Nah, minta Kakak Adi untuk juga bisa fotokan kita semua. Oke, buka kamera Pak dulu ya, kita Mario, fotoin. Ibu Indrawati, Bu Novita, Pak Andi Semuya, makasih. Ya, Bu Grace, Pak Alvin Hartoyo, kita beri aplaus dengan memberikan wajah kita, berikan senyuman maksimal buat Bu Ida. Ya, 1, 2, 3. Sip. Diam lagi. Si Pak Alvin baru pakai baju. Ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, jangan sungkan ya. Nanti kita ngobrol santai aja. Jadi apapun pertanyaannya, itu obrolan dari kita untuk kita ya. Jadi ya, ya. Saya akan mulai mencoba bertanya nih Bu, ke Bu Wida ya. Hmm, Ini yang pertama-tama menganalisa mengenai generasi ini, kalau boleh tahu Bu, dari siapa? mm-mm. Kemudian kalau dulu kan jangkanya panjang ya. Terus makin sekarang ini karena ada teknologi digital mungkin kan terlalu cepat ya. Barang elektronik kan cepat ganti. Sekarang teknologi digital juga kan cepat ganti ya. Nah, ini Mm-mm. kenapa ya bisa bisa begini ya? Nah, nah, kemudian apakah anak-anak ini kan lahir kan dia nggak mau kan dia lahir saya mau pilih generasi Y, saya mau pilih generasi Z kan nggak bisa milih kan. Nah, apakah ini Iya. tidak terlepas dari pengaruh orang tuanya ya? Jadi orang tuanya memanjakan, orang tuanya zaman perang itu kan Hmm, apa pengaruh orang tua juga? Itu Bu dari iya. saya Bu pancingan Bu. Sip. Mbak Makasih silakan. Kang Hanif. Ya, pertanyaan pertama itu kan konsep generasi ini datangnya dari mana sih? Nah, itu yang menarik dari konsep generasi ini banyak ahli yang terlibat mematangkan konsep generasi. Jadi nanti kalau kita misalnya ya ketik konsep generasi menurut ini dia punya sendiri. Konsep generasi menurut ini gitu. Jadi dari berbagai belahan dunia itu seperti mematangkan bersama-sama. Kadang beberapa orang juga angka belakangnya suka nggak pas gitu ya. Ada yang bilang Gen Y ujungnya 82, ada yang bilang 83. Nah itu ada yang bilang 90 atau apa gitu. Jadi memang beda-beda. Tapi ini merupakan pemikiran dari berbagai ahli di seluruh dunia, entah dilihat dari sisi antropologinya, entah dilihat dari sisi sosiologi atau teknologi gitu ya, tapi banyak ahli yang membahas. Jadi nggak bisa kita bilang bahwa kalau teori psikoanalisa ya udah pasti Sigmund Freud. Tapi kalau teori tentang generasi banyak ahli dari berbagai negara yang turut andil mematangkan konsep ini. Jadi nggak pernah ada satu nama yang terkenal gitu ya. Nah, kalau mengenai kenapa ya tiap generasi bisa punya perbedaan, memang itu sih trennya dunia gitu ya. Misal waktu Gen X aja, itu tren dunianya tuh lagi musim-musimnya hippies, yang orang-orang apa, yang suka nyanyi-nyanyi pakai gitar, gondrong-gondrong, terus naik karavan pergi kemana-mana gitu ya. Nah itu tuh akhirnya menjalar ke Asia, kita juga jadi ada band yang brang-breng-brong kata gitu. Nah itu tuh memang trennya dunia. Tapi betul dipengaruhi juga oleh sikap orang tua. Kalau Gen Z kebanyakan anak-anak dari Gen X sebenarnya masih aman sih ya Gen X ya karena dia berdedikasi terhadap keluarga, tapi mungkin pengaruh dari itu, pengaruh dari media sosial. Jadi berita di sini anak umur 3 tahun sudah bisa membaca, itu bikin stres sendiri sama ibunya. Akhirnya ngajarin anaknya juga dengan keras, anaknya juga ikut stres gitu ya. Atau pas kita masuk kerja, dalam usia 20 tahun anak ini sudah mengumpulkan harta sebanyak ini. Buat karyawan baru kan, kok aku nggak bisa gini gitu ya. Jadi memang informasi yang cepat beredar itulah membangun karakteristik yang khas untuk setiap generasi. Iya. Ya,
Ya, jadi kita mau dengarkan langsung nih Bu Ida. Jadi Bapak Ibu ditahan dulu ya Iya, pertanyaannya, nanti betul. kita diskusi sama-sama. Nah, jadi supaya supaya penasaran nih Bu Ida. Saya akan coba Hmm. menghadirkan ini Pak Sidarta Sulistyo. Mungkin kalau panggil Bapak kayaknya udah senior ya. Kita panggil Bro aja ya, Bro. Bro Sidarta. Iya. Nanti Usia dikira 40 tahun. dikira Ya, sudah PSI Om. berkeluarga muda. Nah, punya gayanya emang gaya muda nih. Kebetulan beliau ini sebagai usahawan ya. Ya, kemudian satu lagi Jane. Jane ini sebagai profesional. Nah, ini nih. Jane generasi apa nih, Jane? Halo semuanya, halo Fanin. Aku sebenarnya di milenial akhir, Gen Y akhir 96. Oh, 96. 96, ya. Antara Gen Y ke Gen Z ya. Ya, di tengah-tengah Tante, betul. Oke. Nah, jadi Jane ini masih muda sekali nih, masih kepala 20-an ya, Jane. Oh, Betul sekali. Ya, jadi kalau kalau tadi Bu Ida bilang saya sudah mungkin sudah generasinya baby boomers gitu ya. Sudah kepala 50-an lebih. Kemudian Sidarta ini usia di 40-an, Jane hmm. ini masih kepala 20-an, setengah-setengah gitu ya. Oh, Heeh. wih. Nah, saya mau 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 tanya dulu nih ke Bro Bro Sidarta nih. Itu yang dijelaskan tadi oleh Bu Wida itu, apakah memang betul terasa bahwa wah saya emang gitu ya, atau membantah gitu ya. Kemudian Jane juga sama ya. Tadi yang dibilang wah idenya, kreativitasnya ya harus disentuh gitu ya. Apa betul begitu? Nah, silahkan Bro Sidarta. Siapa dulu nih Om? Sidarta dulu. Oke, iya. Kalau saya tadi lihat penjelasannya Bu Ida kan saya termasuknya Gen Y ya, 1983 sampai 1996. Ya kalau Iya. saya sih melihatnya pada saat saya lahir sampai saya mengenyam SMA itu kan kira-kira internet mulai tumbuh ya pada masa itu. Di mana kita Hmm. masuk informasi-informasi yang jauh lebih banyak daripada orang-orang yang mungkin kelahiran 73, 60 segala macam. Jadi masa-masa belajarnya itu ya kebetulan saya dapat bagiannya tuh yang lahirnya mendapatkan pendidikan mengenai internet dan lain lebih cepat. Jadi pola pikirnya pasti berbeda lah untuk mengambil keputusan segala macam. Dalam arti pasti ada observasi, cari dulu di internet dan juga setengah mendengarkan apa yang apa ya masih jadi kayak eh, aturan-aturan yang dari orang tua ya, jadi setengah-setengah. Kalau dari saya sih seperti itu, Pak Hanin. Ya. Nah, sekarang dari Jane. Jane masuk generasi apa tadi? Generasi Y, Pak. Y juga. Oke. Y, ya. Jembatannya Y sama Z sebenarnya. Ya, ya, benar. 96. Jadi sangat merasakan, apalagi yang tadi aku manggilnya Tante Wida, yang tadi Tante Wida katakan generasinya strawberry ya, itu bener banget. Jadi kayak beneran dibaca ya, strawberry yang katanya penampilannya menawan tapi rapuh hatinya. Udah hancur, sakit hati dan kecewa. Tapi karena sebenarnya Jen ini ada di tengah-tengah, jadi karena masih angka 9 kalau kita bilang ya, angka 9 tuh masih cukup bisa dibilang keras. Ada beberapa teman-teman ya ngobrol-ngobrol ya, beberapa teman-teman yang masih cukup disiplin lah pendidikannya dari sekolah dan dari keluarga. Jadi ada yang kuat tapi nggak sekuat generasi-generasi yang sebelumnya. Tapi kalau generasi yang awal-awalnya udah tahun 2000 emang aku juga ngakuin agak lebih rapuh sih ya gitu. Kalau misalnya untuk kreativitas mungkin kita bisa bilang karena kita lebih terbuka sama yang namanya teknologi, lebih terbuka sama yang namanya kemajuan dan apapun yang serba cepat dan serba instan gitu ya. Jadi namanya kita mungkin kreativitasnya bisa diukur karena dari situ gitu sih sebenarnya. Nanti aku bakal bahas lebih lanjut sambil mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya kali. Ya, Jin,
Jen kan sekarang ini ya sebagai profesional ya, jadi bekerja dalam suatu perusahaan ya. Yap, betul banget Pak Hani. Ya. Nah, itu kadang-kadang di perusahaan suka nggak merasa, kamu mah anak kecil lah, kamu mah anak bawang lah gitu. Ya, nanti aja lah gitu. Ini biar dulu yang senior-senior nih, wah manajernya dulu lah gitu ya, kamu anak kecil. Nah, suka nggak merasa, waduh gua nih disepelein nih gitu. Oke, sebenarnya kalau misalnya Jen boleh cerita background Jen sedikit, sebelum Jen bekerja di tempat yang sekarang, selama 4,5 tahun sebelumnya Jen bekerja di salah satu bank di Indonesia, dan itu atasan Jen itu berarti masuknya ke generasi boomers ya, tapi dalam satu timnya itu kita banyak sih, lebih mostly kebanyakan generasi milenialnya. Jadi karena atasanku kemarin itu cukup mendengarkan kita dan pengen tahu kita lebih lanjut, dan wanita juga kali ya, jadi keibuannya tuh kayak lebih tinggi gitu, pengen mengayomi, pengen lebih kenal, supaya mungkin menurut dia kalau kita lebih kenal sama si generasi yang baru-baru ini, secara pekerjaan juga akan lebih meningkat gitu. Nah, yang saya alami sih sampai seperti itu ya, tapi kenapa sekarang Jen pindah gitu ya, karena mengalami fase di mana ada atasan Jen yang sebenarnya sama-sama Y yang ternyata si Y ini itu karena mungkin kita sama-sama rapuh kali ya, jadi dia lebih dominan. Malah kalau dari generasi kita sendiri, kita nggak bilang generasi Y, generasi Z, tapi kita membedakannya dari angka. Oh, ini yang kelahiran tahun 80-an nih, ini yang kelahiran tahun 90-an nih, yang tahun 2000 gitu. Karena kan kalau generasi kan sebenarnya cukup panjang, tapi karena kita ada di jembatan, kita sebenarnya secara dari 80, 90 sama 2000 itu tuh perbedaannya cukup signifikan gitu sebenarnya. Bu Wida, Gitu tadi sih disebutkan Pak. Jadi ini ya, generasi-generasi yang tadi Y dan Z ya, Y dan Z Z, yang betul. menjadi penentu besok ya. Besok di pemilu Ya, ini masa suaranya depan. besar sekali ya. Heeh, betul, masa depan perusahaan dan masa depan negara. Iya, 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 iya. Ya. Jen, ada yang mau tambahin lagi, Jen? Udah sih sebenarnya, karena biasanya sih yang Jen tahu kadang-kadang ya suka diremehkan juga kali ya generasi-generasinya kita. Tapi somehow sebenarnya kalau dari generasi, kalau kita bilangnya 90-an, karena milenial terlalu jenjakannya benar-benar terlalu jauh banget, tapi kalau di generasinya Jen terus ngobrol sama banyak teman-teman, malah kita sangat amat belajar dari generasi X ataupun generasi boomers, even tentang kekeluargaan, tentang yang namanya kepercayaan diri, yang namanya bekerja keras gitu kan, itu kita nggak bisa dapat sama generasi kita yang sekarang. Kita belajar dari yang dulu gitu. Jadi mungkin ada beberapa hal yang nggak match, yang kita punya pandangannya sendiri, tapi kalau dari generasi kita sih sebenarnya kita masih terbuka dengan ajaran-ajaran lama yang dimana komunikasi, kekeluargaan, dan juga disiplin misalnya, itu masih kita junjung juga sih gitu, sebagai landasan apa yang kita lakukan sekarang gitu sih sebenarnya, kalau boleh nambahin. Terima Siap. kasih. Ya, bagus penjelasannya. Nah, ini Bro Sidarta ini ya kawan saya juga di Bandung. Bro Sidarta ini sering ngobrol ya, mencari tukar-tukar wawasan, ngopi bareng dengan para senior-senior nih. Tapi satu sisi Bro Sidarta ini banyak bekerja sama dengan generasi yang mungkin di bawahnya ya, karena beliau ini kan harus bisa memberikan instruksi kepada mungkin anak buahnya dan sebagainya. Nah, ini bagaimana menempatkan diri ini? Bagaimana menempatkan diri, satu sisi harus ngomong yang senior gitu ya. Satu sisi harus juga menempatkan diri sebagai senior terhadap anak buahnya. Nah, gimana nih menempatkan diri nih? Silakan, Bro Siddhartha. Sebenarnya sih bisa dibilang bukannya saya tuh bisa ngobrol dengan semua orang gitu. Cuma biasa tuh kita lihat dulu, Pak Hanin, topiknya tuh apa. Kalau kita ngobrol sama yang
sekarang umurnya 77 tahun, 76, 60, 50. Topiknya kan kalau 50-an mungkin anaknya gimana, 60-an beda lagi, 70-an mungkin sudah kastanya udah brahmana gitu, udah mulai meninggalkan dunia fana lah. Nah, itu kita harus tentukan sih. Kita harus lihat dulu topiknya mereka tuh serunya di mana. Tapi biasa tuh ada benang merahnya, Pak. Benang merahnya tuh adalah ya namanya ngobrol tuh kita pada saat kita ketemu senior udah pasti kita sebagai pihak yang mau untuk mendengarkan sih. Kita dengerin aja. Kita dengerin, kita lihat ya udah timpalinya ya sedikit-sedikit aja. Ataupun kalau memang kita tahu informasi yang baik ya kita bilang. Tapi jangan terlalu untuk mendominasi pembicaraan lah dengan para senior-senior ini gitu, Pak. Nah, sementara pada saat kita ngobrol sama orang-orang yang umurnya di bawah kita, nah mereka tuh kita lihat dulu. Tadi kayak Bu Ida bilang kan ada Gen Z, Gen Z, dan lain-lain. Otomatis tuh mereka pasti ujungnya gini, gimana ya, gue lulus kuliah itu punya duit sendiri. Nanti setelah mereka mulai menjadi first jobber, mereka mulai beda lagi tuh, bagaimana ya punya rumah sendiri. Itu akan jadi key topik yang akan seru lah kalau diobrolin. Jadi pada saat ketemu mahasiswa, ya obrolnya itu. Pada saat ketemu yang baru first jobber, yang mungkin usia 26, 27, sampai 30-an, nah, bicaranya apa? Memang kemarin kita lihat 3-5 tahun yang lalu, serunya startup. Ya kita bicara startup. Terus bagaimana mengembangkan. Memang pola pikirnya beda sekali. Cuma ya kita harus ambil benang merahnya sih untuk sesuai dengan umurnya itu. Pembicaraannya apa yang lagi seru, topik-topik terkininya apa, dan bagaimana kita menempatkan sebuah masalah yang sama dengan point of view yang berbeda-beda, Pak. Misalkan kayak apa ya? Saya ambil contoh pada saat kita nonton film Petualangan Sherina, mungkin di sini ada yang nonton ya Petualangan Sherina. Pada saat kita umur belasan, kita melihat Petualangan Sherina, mungkin kita akan menjadi si Sherina. Asik ya, berpetualang nih, gini-gini seru banget nih, kabur dari rumah, bla 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 bla. Kita akan jadi Sherina, kita ngobrol di sana. Tetapi pada saat kita nonton udah umur 40, 50-an, mungkin kita akan memposisikan diri, point of view-nya adalah sebagai orang tua si Sherina. Waduh, anak gua kabur nih, gua harus nyariin kemana gitu. Nah, bagaimana kita menempatkan diri sesuai dengan umurnya? Apakah kita berbicara sebagai Sherina atau sebagai orang tuanya Sherina? Nah, benang merah itulah yang harus kita pintar-pintar dalam memilihnya, Pak. Ya, mungkin seperti itu dari saya, Pak. Oke, Bu ya, Ida. ya, terima kasih. Boleh boleh singgung sedikit mengenai eh, ini kan Bro Sidarta nih sudah sangat kreatif dan sudah mulai cari uang semenjak kuliah. Ya, sudah mulai ya cari duit lah gitu ya. Waktu kuliah cari duit, sekarang cari duit. Nah, bedanya dulu ya waktu mahasiswa gitu. Bisa punya usaha sendiri, kemudian sekarang sudah berkeluarga gitu ya. Nah, bedanya gimana sih gitu ya? Waktu dulu apakah iseng-iseng aja, pokoknya bela apa, pokoknya ikut-ikut temen gitu ya. Kalau sekarang wah, gua berjuang untuk keluarga atau gimana nih gitu. Bedanya apa? Ya, dulu waktu zaman kuliah sih saya biar ini aja, Pak. Banyak cewek-cewek yang suka ke saya, Om. Karena keren dulu. Jadi zaman dulu yang lain pasti pada kuliah, saya udah punya perusahaan tuh keren. Jadi banyak aja yang, ayo dong, ajakin gua dong main bareng ya hari Sabtu segala macam. Jadi sesederhana itu, Pak Hanin. Ah, Nggak punya apa ya, mau nabung, beli aset segala macam nggak ada sih seperti itu. Murni keren aja. Dan memang ternyata it works gitu loh. Pada saat itu tahun 2004 punya perusahaan, ya banyak aja yang demen gitu, Pak. Nah, cuma eh, itu kan namanya tahap rekreasi. Jadi saya sebelum merit itu adalah tahap rekreasi. Setelah merit, akhirnya punya anak segala macam, menjadilah namanya kreasi, Pak. Kreasi itu ya bikin anak, punya anak. Maaf ini kalau bahasa saya rada ini ya, bahasa-bahasa kampungan lah. Punya anak, bikin anak, terus akhirnya mikirin mulai, loh kok si anak kok tiba-tiba udah gede gitu kan. Harusnya bentar lagi udah mikirin, nanti harus bagaimana mewariskan wisdom dan lain-lain. Pasti itu ada tahapan-tahapannya. Cuma eh,
bedanya di situ sih Pak, sudut pandangnya, point of view-nya. Pada saat kita masih single, ya kalau saya cowok ya biar dapat keren aja Pak. Keren, disukai banyak cewek, jadi muka pas-pasan bisa ditempel lah pakai kerennya itu gitu Pak. Nah, tapi kalau begitu sudah sekarang ya pasti harus lebih bijak memilih ya, karena kita kan pasti sudah melewati aneka macam garam dunia percobaan. Barulah Ya, kita menjadi manusia yang makin utuh gitu Pak. Ya, ya, itu Pak Hanin. ya, ya. Bu Wida, mungkin di sini saya menyinggung sedikit ya, yang disebut generasi Y ini kan sekarang usianya masih 35-40-an ya gitu ya. Ya, 30 ya, 40-an gitu ya. 83 Jadi kan 40. ya, jadi kan kita bilang ya lu belum ngerasain lah kalau lu nanti udah tua kan gitu ya. Hmm. Sementara kan dia masih berpikir dengan usianya. Tadi yang disebutkan Sita Serina itu kan dia dia menikmati dia hidup dalam usianya. Tapi ketika sudah berkeluarga, ketika nanti sudah punya anak, pasti ya dia menatap masa depan yang mungkin lebih serius gitu ya Bu ya. Ya, betul. Gitu ya Bu ya. Jadi Betul, betul. eh, ya jadi jangan dianggap generasi Y juga ya strawberry terus gitu ya. Nanti juga mungkin dia Enggak. akan matang sendiri dan dia nanti udah bukan strawberry lagi lah gitu ya. Iya, mungkin kalau tadinya dia berdedikasi terhadap diri sendiri, ngejar passion, kalau udah punya keluarga mah ya udahlah berdamai dengan passion gitu ya. Jadi dari apa? Nggak fokus sama diri sendiri, fokusnya sama keluarga, fokusnya sama masa depan anak-anak. Ada perubahan orientasi juga akhirnya. Oke, sekarang yang terakhir dari saya, terakhir tanya ke Jane. Apa betul generasi sekarang itu ingin semuanya serba cepat, serba mudah, serba praktis, serba simpel? Ah, ngapain lah beli rumah? Ya, udah aja sewa aja, apa tinggal di apartemen susah ngurusinnya rumah gitu. Ah, buat apa sih beli mobil, harga mobil turun gitu ya kan ngitungnya jago kan anak sekarang. Ngapain sih beli Hmm. mobil? Nanti juga turun harganya. Mendingan gua pakai buat jalan-jalan gitu kan. Ya gua nikmatin lah gitu ya. Beli mobil nggak usah lah pakai Grab aja gampang gitu kan. Nah, apa betul gitu pikirannya begitu? Oke, sebenarnya sih kalau pemikiran serba cepat, serba instan mungkin iya, tapi tidak semua hal gitu. Oh, Jadi kalau misalnya kayak kita bilang kayak, oh kita pengen sekarang nyatet nih kayak nyatet catatan nih ya, banyak yang pengennya oh pakai ditulis dulu, digaris bawahin, diwarnain segala macam. Kalau kita enggak, semua pakai HP udah gampang. Nah itu kan instan. Terus kalau misalnya kayak, oh apa namanya, kalau misalnya apa ya yang instan lagi ya yang kita punya pemikiran instan ya. Hmm, misalkan masak aja, masak. Sama kayak masak tuh buat beberapa sebagian orang kayak kita pengennya tuh nge-grab aja, ngapain masak udah ada teknologi kita nggak usah masak lah, ngapain sih, yang penting mendingan waktunya dipakai buat yang lain gitu. Kalau misalnya ada yang instan kenapa tidak, tapi kalau misalnya menyangkut masa depan hidupnya kita, kayaknya itu kita akan berpikir 2 kali untuk apakah semua harus instan atau tidak. Seperti contohnya yang tadi kata Pak Hanin beli rumah misalnya. Kalau pemikiran Jen sendiri sampai saat ini Jen masih pengen punya rumah sendiri daripada apartemen sebenarnya. Walaupun memang sulit banget ya sekarang buat beli rumah tuh ya, semua mahal, DP mahal, belum cicilan kan ya, apalagi generasi-generasi Y kayak sekarang udah dikejar umur lah, belum punya rumah, udah gitu merit harganya juga mahal ya kan. Tapi di satu sisi ya memang itu it's life gitu, itu harus kita jalani dan memang harus ada prosesnya. Karena menurut Jen pribadi sih generasinya kita masih percaya akan proses. Walaupun kita masih mengandalkan apapun yang instan, tapi kalau untuk masa depan diri sendiri kayaknya kita masih berpatok kepada harus ada proses. Semua yang instan digoreng, instan enak, tapi kan at the end of the day badan kita jadinya juga nggak baik ya buat kesehatan ya. Kita masih punya pemikiran kayak gitu sih. Kalau untuk buat masa depan. Jadi semua harus butuh prosesnya, semua harus dijalankan dulu, otomatis ya
apa namanya, segala rintangan dan badai kita pun akan bertanya juga kepada orang tua. Biasanya Jen sampai sekarang masih banyak banget nanya sama mama, sama papa, apalagi untuk melangkah ke hal yang menurut Jen itu suatu hal yang cukup besar untuk hidupnya Jen, itu pasti akan banyak minta pendapat sih sama orang tua gitu. Itu masih jadi sandaran utama gitu. Wah, bijaksana nih jawabannya. Salut nih. Wah, salut anak muda tapi pikirannya udah matang nih Bu Ida ya. Iya. Bedanya Ya cuma tadi ada gitu gitu. Ya kalau anak muda tuh pasti ada highlight-highlightnya gitu. Biar lebih nyantai. oke, ya. Jadi saya udah banyak tanya nih. Ya, saya akan ajak Bapak Ibu di sini untuk ikut berpartisipasi, bertanya baik ke Bu Wida, baik kepada Bro Sidarta atau Sis Jane. Nah, sekali lagi, ya kita berikan applause, berikan terima kasih kepada Bro Sidarta dan dan Sis Jane. Ya, ya sama kita buka layarnya, kita berikan applause, kita berikan senyum ceria, ya senyum salut buat generasi muda kita ini. Ya, mari kita buka layarnya, kita mau difoto lagi satu kali lagi. Ya, terima kasih. Bu Grace, barangkali Bu Marlina, Pak Vincent, Bu Monica, Pak Werner Guana dari Balikpapan, Pak Agus Wah. dari Bogor, Pak Freddy Lim dari Bandung. Oke, Ya. saya hitung mulai dari 4, 5, 6. Biar aman ya 4, 5, 6. Iya, bukan 1, 2, 3 ini lagi kampanye ini. Tunggu tenang, jadi nggak boleh 1, 2, 3. Jadi mulai 4, 5, 6 lagi. Waduh, ya ini sangat sensi ya menjelang pemilu ini ya. Atau harusnya A, B, C begitu ya. Baik, Bapak Ibu, ya silahkan yang tadi udah penasaran, wah saya mau nanya nih gitu ya. Baik ke Bu Wida, baik kepada teman-teman muda kita. Ya, silahkan. Nggak ada yang mau nanya? Pak Agus barangkali mau tanya Pak Agus? Belum, saya baru ngikutinnya baru nggak dari awal. Oke, Ya, ikut dengar dulu aja. kalau gitu saya mau tanya lagi. Saya mau tanya lagi. Jen kadang-kadang berbeda pendapat nggak atau berbeda pikiran sama orang tua? Karena tadi ya gaya internet, ya kemudian kebutuhan teman-teman gitu kan. Teman-teman gua kan gayanya kan gaya muda semua ya, pakai gitu gitu kan ya. Nah, begitu 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 bicara gitu gitu sama sama orang tua kan, wah Jen lu kok ngomongnya gitu, nggak sopan lu sama orang tua gitu ya. Terus orang tua menganggap nih anak, wah ini anak udah kepengaruh nih gitu ya. Ini anak nih gayanya diajarin siapa nih gitu ya. Terus Jen bilang, wah orang tua gua kuno nih, masa nggak tahu gaya bahasa zaman sekarang gitu. Saya baru tahu itu yang namanya kui kui. Ternyata kui itu yuk dibalik ya, hayu gitu ya. Ya, yuk dibalik jadi kui gitu ya. Itu Betul. saya baru tahu tuh. Iya betul, betul Betul ya. banget. Nah, jadi pernah nggak dengan gaya bahasa, dengan perilaku atau pikiran, terus Jen berselisih pendapat dengan orang tua? Kebetulan kalau misalnya Jen bareng sama orang tua dari gaya bahasa, tutur bahasa itu tuh nggak ada apa namanya selek sama sekali sih kayak sampai berantem gitu gara-gara tata bahasa gaya bicara itu enggak karena orang tua Jen cukup terbuka sama apa namanya bahasa-bahasa yang kita ucapkan kayak pakai
ada dikit-dikit bahasa Inggrisnya literally I can ya kan, ada yang pakai gitu lah, ada yang pakai kuy lah, ada yang pakai apa lagi, pokoknya bahasa-bahasa kekinian. Malah kalau papa mamanya Jen sih sebenarnya kalau dari segi itu malah pengen tahu ini apa sih, bahasa apa sih, papa ngelihat di YouTube, nonton di YouTube tiba-tiba ada bahasa ini apaan Jen misalnya, atau enggak internet aja, HP kan ya biasanya mama, aduh Jen ini mama pengen gaul, pengen Insta story, tapi mama bingung gimana sih, gue bingung gitu kan. Nanti Jen bantu di situ. Jadi kita saling mix and match sih. Kalau misalnya gaya bahasa nggak terlalu problem, cuman kalau pemikiran itu udah pasti, pemikiran pasti. Apalagi Jen beberapa kali nggak sependapat sebenarnya sama orang tua, sampai-sampai memang kita sempat ada ribut juga ya, nggak ribut banget sih, tapi lebih kayak ke karena berbeda pendapat itu, dan Jen tetap, kalau bahasa Sundanya kekeh ya, apalagi Jen, menurut Jen ini sesuai sama apa namanya, untuk masa depannya Jen, jadi Jen cukup fight karena merasa pada saat Jen kuliah, Jen mengikuti apa kata orang tua tanpa ngikutin apa katanya Jen gitu kan. Tapi kalau untuk yang sekarang, untuk pekerjaan, untuk yang tadi seperti Jen info, Jen resign ke pekerjaan yang sekarang, itu cukup ada problem yang cukup besar, apalagi sama papa, karena papa tuh tipe orang yang ya udah Jen, kamu masa depannya udah bagus di sana, pekerjaan bagus, perusahaan gede, fasilitas banyak, mau cari apa lagi, kalau kerja mah semua nggak ada yang enak gitu kan, dikasih taunya kayak gitu terus gitu. Tapi di satu sisi kalau dari pemikirannya Jen masih umur segini gitu ya, apakah emang hanya mencari uang hidupnya? Nah itu kebanyakan generasi generasi Z tuh mikirnya gitu, apakah emang cuma mencari uang, apakah hidup ini kalau misalnya kita cari uang tapi kita nggak apakah dengan kita cari uang dengan mudah kita akan happy gitu kan. Jadi ya menurut kita itu mental adalah nomor satu, kesehatan pikiran, kesehatan batin adalah nomor satu. Jadi itu cukup sulit sih untuk nge-matchin pemikiran papa sehingga papa bisa terbuka, oh oke, kayaknya emang anak gue harus resign gitu kan, karena pekerjaan yang sebelumnya kurang menyenangkan untuk dirinya dia gitu. Makanya ya mungkin memang itu awal mulanya adalah harus komunikasi. Memang pasti akan ada fight, akan ada perjuangan, akan ada perselisihan apalagi antar keluarga sama orang tua, tapi ya memang dibutuhkan keterbukaan antara kedua belah pihak. Dari kitanya mau terbuka dengan pemikirannya orang tua, dari orang tuanya juga mau terbuka kepengennya anak seperti apa. Dan kita kan pasti orang tua pengennya juga anak happy gitu, anak juga pengen kebahagiaan orang tua juga gitu kan. Jadi kita coba mix and match di situ, kita samakan pendapatnya satu sama lain gitu sih. Jadi ya puji Tuhan, haleluya, sampai sekarang setelah problem yang cukup besar itu, akhirnya apapun langkah yang dituju ya kita jadinya ngobrol gitu, Pak Jen pengen ini, menurut papa gimana, menurut mama gimana, menurut papa mama sih gini Jen, oh masa sih Pak, nah nanti tapi menurut Jen gini loh, nanti kita akan cari jawaban yang baiknya seperti apa gitu sih. Ya bagus ya, bagus ya, komunikasi ya jawabannya ya. Nah, saya Yes, izin terima nih, kasih juga Pak. saya izin bertanya nih, ini dua generasi yang dari berkeluarga nih ya, dua generasi. Pak Joko, malam Pak Joko. Iya, Kang Anin. Gimana, Kang Anin? Nah, Pak Joko ini kan sekarang mulai mengalihkan usahanya ke generasi anak-anak, Iya, ya iya, kan? Jadi iya betul. Pak Joko nih sekarang udah sweet 70 ya. Iya, Udah belum sih Pak Joko? oke. Iya betul. Oke. Kemudian Pak Joko ini kan dulu, waduh gayanya pokoknya mendidik anak buah ya dengan training ya, memberikan contoh, terjun ke lapangan gitu kan ya. Kemudian anak-anak ini gayanya sekarang pakai aplikasi kan, mulai ada apa mobil ID, waduh, udah gitu jual motor juga dengan pakai aplikasi lagi. Nah, bagaimana Pak Joko mentransfer supaya ilmunya Pak Joko bisa dijalankan oleh anak-anak? Nah, gimana tuh Pak Joko? Iya, ya saya hanya memberi
cerita-cerita saja dan saya sangat terbuka kepada anak-anak saya untuk mereka berkembang. Jadi pada saat ini saya sangat menyadari karena memang zaman kan bergeser terus ya. Jadi saya sendiri masuk dan belajar ya. Jadi memang belajar memahami sampai dengan hari ini pun setiap hari Senin saya masih mengadakan kolaborasi yang saya kasih tagline sebagai ngasah kapak. Jadi saya sendiri belajar dengan anak muda dan anak muda saya beri kesempatan tadi untuk bagaimana supaya saya bisa bertahan. Tujuannya begitu aja sebenarnya. Jadi pada saya berbisnis mungkin polanya sekarang sudah bergeser ya. Kalau tadi konteksnya adalah berbisnis, saya sendiri merasa tadi ya untuk mengajar anak-anak muda sekarang juga agak sulit ya, karena memang betul sekali tidak match gitu ya. Tapi mau nggak mau saya yang harus mengalah ya. Jadi pada peribahasa zaman kuno dulu kan kebo nyusu gudel gitu ya. Saya memahami sekali bahwa inilah yang sudah ditafsirkan oleh para leluhur kita dulu ya. Jadi pada saatnya ini terjadi sekarang. Jadi saya mau intinya adalah mau mengalah untuk bisa bertahan supaya bisa saya sudah umur bisa nunut makan gitu ya Pak Kang Anin. Bahasa simpelnya begitu ya, kita harus mengikuti terus ya zaman yang bergeser itu. Gitu ya. Jadi ya bersyukur itu saya punya perusahaan berkembang ya. Jadi padahal sudah cukup tadi ya generasinya udah nggak tahu generasi apa ini ya. Tapi bisalah saya karena murid-murid saya itu juga guru saya gitu. Ya, saya menganggap seperti itu. Kita tukar pikiran terus-menerus di setiap hari Senin yang ada namanya ngasah kapak. Jadi ngasah kapak itu dari cerita seorang si Badut dan si Bejo itu ya. Kenapa Bejo itu pada saat dia menebang pohon itu bisa konsisten. Sama-sama mereka lulus cum laude dari perguruan tinggi untuk menebang pohon. Si Badut dan si Bejo pada saat lulus pertama mereka sama-sama cum laude. Begitu menebang pohon pertamanya dapat 20 gelondong ya. Gelondong itu adalah cerita tentang pohon itu ya. Jadi sedikit bercerita. Jadi saya adalah terinspirasi membuat cerita ngasah kapak itu terinspirasi dari cerita tersebut. Nah, ternyata pada saat diamati bahwa si Bejo itu bukan sekedar hanya bejo rezeki saja, tapi dia memanfaatkan waktu untuk pada saat jam istirahat 1 jam itu dibagi makan 10 menit, tidur, dia istirahat dan digunakan mengasah kapak setiap jamnya 10 menit. Ya, jadi ketajaman kapak itulah yang memberikan
inspirasi pada saya, walaupun sudah umur, saya tetap mengasah apa terhadap Ya. anak muda itu. Begitu ya, Bu. Ya. Kang Hanin, kurang lebih Ya, seperti itu. Ya. ini pepatah bijaksana ya Bu Ida ya, pepatah orang Betul. tua nih. Jadi mulai melepas ya perlahan-perlahan sambil mendampingi, sambil membimbing putra-putrinya, memberi kesempatan kepada mereka. Jadi porsinya nih sekarang udah mulai diserah terimakan ya. Tapi Iya. nggak tinggal gitu aja. Ternyata Pak Joko ini masih ngasah kapak istilahnya ya. Jadi mencari ilmu lagi ya supaya tetap nggak kalah, nggak ketinggalan zaman gitu ya sama generasi mudanya gitu ya. Jadi bahasanya masih tetap up to date lah, masih nyambung lah gitu ya. Gitu ya Pak Joko ya. Oke, siap. Oke, nah sekarang saya mau tanya nih pertanyaan yang sama nih buat Bro Sidarta nih. Nah Bro Sidarta kan anak-anak nih masih kecil ya, anak-anak nih ya. Nah anak-anak ini kan gennya gen apa? Gen alpha ya. Ya, Eh, ini Nah, gimana? Om? ya, ya, saya mau bertanya yang sama. Ini kan sebagai orang tua tadi Pak Joko mulai pelan-pelan melepas lah ya. Sedangkan kalau Bro Sidarta ini kan yang mulai membentuk nih, mulai mulai membentuk anak-anak nih. Nah, ini dalam pembentukan anak-anak itu apakah ada konsep yang ya biarlah ayah ibu yang membentuk anaknya. Wah, jadi inginnya ayah, inginnya ibu, atau terserah anak aja lah, anak mau kemana silahkanlah gitu ya. Nah, gimana sekarang Pak Sidarta sebagai orang tua muda gitu ya, mau mengarahkan anak ini pakai gaya apa nih? Gitu. Oke. Jadi kalau menurut saya sih eh, apa ya? Sekarang itu kan perubahan cepat sekali. Nggak tahu kenapa semakin banyak waktu zamannya teknologi ada yang disinggung Bu Ida di awal, teknologi makin cepat dan makin cepat terus. Kita nggak tahu apakah 10 tahun yang akan datang itu adalah sama nggak. Kayak anak saya sekarang yang pertama umur 10 tahun, tahun ini 11, dan yang kedua 7 tahun, tahun ini 8. Kita nggak tahu pada saat mereka kuliah nanti kemudian eranya akan sama tidak. Apakah kita akan mewariskan mereka perusahaan, apakah kita akan mewariskan itu, saya pikir akan ada perubahan pola. Seperti tidak, mungkin wisdomnya sama, cuma tidak akan persis sama copy paste caranya yang untuk apa ya, bagaimana perusahaan itu harus dikembangkan, Pak. Nah, cuma yang saya bisa ajarkan itu ke anak-anak adalah kalau pepatah tuh gini, kuda tua tahu jalan pulang, kuda muda tahu lari cepat. Nah, yang saya ajarkan adalah bagaimana tahu jalan pulang. Cuma bagaimana ke depannya anak-anak mau berkembang, saya akan lepas mereka, Pak. Karena dunianya mungkin udah berbeda, teknologinya akan berbeda, akan jauh lebih cepat, apalagi setelah tadi kita singgung 5.0, generasi AI, ya. kita akan melihat sebuah dunia di mana semua mesin akan menggantikan kita, kecuali yaitu adalah cinta, ya seperti Eros, terus apa nih, saya barusan buka internet Bu Ida, Oh, berubah itu adalah Eros, Storge, Agate, cinta ketan, cinta monyet, mania, nah itu tidak akan berubah. Itu yang baru adalah sisi humanis kita untuk ada 5.0. Itu yang nggak akan berubah. Kayak anak untuk dengan pekerjaan mereka, teknologi yang mereka pilih, sampai sekarang aja tidak mengajarkan memeluk agama apa gitu loh. Walaupun saya sendiri seorang Katolik. Ya, sekian Pak Hanin. Ya, jadi dengan kemajuan teknologi
ya memang kita nggak bisa untuk menebak ya. Ya ini akan kemana, tapi tadi dengan jawabannya Bro Sidarta tetap akan mendampingi ya, mengarahkan yang terbaik, walaupun nanti pilihan akan lebih banyak ya sesuai dengan zamannya. Ya, baik, terima kasih. Ini saya tanya terus nih, Bapak Ibu yang ada mau nanya nggak? Atau sekarang balik. Jen mau nanya nggak? Mau nanya ke Bu Wida, mau nanya ke saya, atau mau nanya ke Bro Sidarta? Silakan. Atau Bro Aku Sidarta mau mau nanya nanya ke sama, saya gitu. iya, aku mau nanya sama Jen, sama Pak Sidarta. Iya, Tante. Ini apa yang konsep itu loh, Kang Hanin, konsep yang work from anywhere atau work itu bisa kapan aja. Kan kita mah, kalau saya dulu kan sempat 5 tahun di pabrik tekstil ya, masuk 7:30 gitu, pulang jam 4, hari Sabtu juga masuk. Itu bener-bener kalau telat 2 menit aja, telat 1 menit aja udah kena potong gitu. Apalagi telat 5 menit, potongannya lebih gede lagi gitu. Sampai terakhir juga masih di perusahaan yang terakhir juga, kerja tuh memang harus jam 8 sampai jam 5, hari Sabtu libur. Nah sekarang kan banyak anak muda yang pengen kerja teh dari mana aja, nggak usah dari kantor gitu. Terus atau kerja tuh jam berapa aja lah, yang penting misalnya kalau kerja jam 9 ya udahnya jam 6 gitu, kerja jam 10 udahnya jam 7 gitu ya. Jadi kan nggak bareng. Jadi saya tuh pengen nanya gimana konsep produktivitasnya gitu, apa bisa produktif kalau emang nggak bareng-bareng gitu. Boleh Kang Hanin? Jadi saya yang nanya. Nanya ke Jen ya? Jen sama Pak Sidarta. Ya. Jen dulu Ya. aja, Jen dulu. Oh, oke. Jen dulu ya. Kayaknya karena Jen juga sebagai pelaku WFA ya, work from anywhere. Jadi sebelumnya tuh kan Jen kerja memang yang di perusahaan yang jamnya itu pasti ya. Kalau misalnya di bank kan 7.45 harus udah sampai hingga jam 5 sore pulang. Paling mentok jam 6 lah, kalau nggak jam 7 kalau ada acara gitu kan. Tapi kalau sekarang Jen bekerja di salah satu startup di mana memang kita di jam kerja jam 9 sampai jam 5, tapi fleksibel. Yang fleksibel itu sama dengan sebenarnya kerjanya nggak ada waktunya. Jadi 24 jam kita bisa kerja. Itu tuh fungsinya buat apa? Sebenarnya fleksibilitas itu dibutuhkan sama generasinya kita karena kan yang itu tadi, kita kan mood swing ya, Tante. Jadi kadang-kadang lagi semangat ini pagi-pagi. Tapi ada juga kayak Jenny kalau pagi-pagi ini belum on, kadang-kadang malah suka ngantuk dulu lah, suka butuh cari udara segar dulu lah. Somehow malah Jen produktifnya itu pada saat siang ke malam. Jadi walaupun jam kerjanya di jam 9 sampai jam 5, tapi biasanya Jen mulai kerja itu paling produktif itu ada di jam 11 sampai jam 9 malam. Gitu. Dan kerjanya di startup itu kalau Jen boleh info adalah kita tidak dibayar lembur. Tidak ada uang lembur ya. Kalau misalnya di kantor-kantor biasanya kan ada lembur. Kalau kita nggak ada. Kita sistemnya tuh ada namanya TOIL. TOIL itu term of in lieu. Aku lupa kepanjangannya apa, tapi jam kerjanya kita diganti dengan libur, jam libur gitu. Cuman itu biasanya bersinggungan kalau kita lemburnya ada ada pekerjaan. Tapi kalau misalnya kayak melemburkan diri sendiri ya itu wayahna ya kalau orang sudah bilang ya kita nggak ada pergantian sama sekali. Cuman kalau Jen lihat sih sebenarnya dengan jam yang fleksibel dan pekerjaan yang lebih di mana aja itu malah bisa meningkatkan produktivitasnya kita karena biasanya kita tuh orangnya tuh mudah bosenan banget sama apa yang strict, apa yang harus seperti itu tuh kita bosen banget. Makanya dengan WFA kita nggak harus ke kantor, kebetulan kantor Jen juga di Jakarta, jadi Jen sebulan sekali aja kan ke Jakartanya. Biasanya tiap harinya kalau nggak kerja di rumah, kalau nggak cari kafe, biasanya sekalian cuci mata, sekalian ngemil-ngemil cantik ya. Kita tapi produktivitasnya malah lebih oke gitu. Kita jadi semangat juga buat kerja gitu kan. Makanya menurut kita fleksibilitas pekerjaan itu malah memicu tanggung jawab dan mood bekerja itu sendiri. Gitu sih. Tante, semoga cukup menjawab. Yes. Sudut pandang baru ya, ada perubahan suasana malah bikin motivasinya terus segar gitu ya, dibanding kalau yang jam
8 sampai Oh, itu yang dari Iya, umur betul. 2. Kalau dari umur 40-an gimana? Pak Sidarta. Kalau Pak Sidarta gimana, Pak? Lebih suka yang work from anywhere and anytime atau lebih suka yang fix gitu time-nya? Belum mute, belum unmute. Ya, sebenarnya Ya. seperti yang Jen bilang itu benar banget bahwa dulunya tuh kita kan berorientasi pada proses ya, dari sebuah proses bisnis kita liatin tuh kita melihat teman kerja kita melihat bahwa kita bekerja berdasarkan proses yang kira-kira tuh memang diajarkan dari zaman sekolah, kita harus pakai sebuah proses. Tetapi dengan berubahnya kurikulum untuk saat sekarang ini, kurikulum anak-anak sudah mulai orientasinya adalah output. Bagaimana excellent output. Nah, kurikulum aja sudah masuk ke bagaimana kita orientasi, walaupun sama ya, untuk mendapatkan output yang bagus pasti harus ada proses yang baik. Nah, karena kurikulum itu lebih ditekankan kepada sebuah output. Nah, kemudian ini buat 2 tahun masa COVID, 2 tahun lebih, akhirnya mulailah ada generasi yang bahwa sebenarnya kerja dari mana aja tuh bisa. Work from anywhere, yang penting outputnya tercapai. Nah, itu biasanya mumet HRD-nya, karena pasti KPI-nya akan jadi berbeda-beda. Iya. Ya. Nah, dari KPI yang berbeda-beda itu, kita harus menyusun ulang. Perusahaan harus mau untuk mengadopsi perkembangan zaman. Nah, cuma memang tinggal pilihannya adalah mau apa enggak, bisa atau enggak. Makanya kalau kita lihat bahwa beberapa perusahaan yang sudah mengaplikasikan teknologi, aplikasi, dan lain-lain, mungkin salesnya bisa dari mana aja. Salesnya bisa jualan dari mana, yang penting output penjualan itu tercapai, atau sebagai business development, lalu udah bisa mengkontak berapa klien dan lain. Nah, ada sebuah cerita yang menarik. Kemarin-kemarin ini saya ngobrol sama orang Itali, ada namanya Matteo. Dia tuh pakar LinkedIn. Dia mempelajari LinkedIn dengan KPI dan CRM, Customer Relationship Management, yang menurut saya bagus sekali. Jadi dia memetakan bagaimana cara berbicara dengan orang Itali, bagaimana cara dia berbicara dengan orang Jepang, dan bagaimana orang tuh menanggapi dengan cuma kita menyapa lewat LinkedIn. Nah, yang menarik adalah ini akan efektif jika digunakan untuk target kamu adalah umur sekian dan sekian. Target kamu adalah umur sekian dan sekian. Nah, contoh, dia pernah tanya ke saya di LinkedIn gini, Hai Pak Sidarta, bolehkah saya connect dengan Anda dari LinkedIn? Nah, saya nggak tanggepin, ini paling sales kan nawarin, males lah gitu kan. Tiba-tiba, yang kedua adalah, halo Pak Sidarta, saya tahu pasti kamu sibuk sekali ya, kamu nanganin perusahaan ini, gini-gini, pasti gini-gini. Terus, ini orang kok kekeh ya? Kekeh tuh maksudnya ulet gitu loh, buat deketin orang. Terus, dia bisa mengambil celah kapan yang kira-kira orang di hadapan kita ini mau akan menanggapi kita gitu. Nah, akhirnya saya menyapa, Hai Matteo, apa kabar? Salam kenal ya. Terjadilah pembicaraan. Nah, itulah dunia media sosial. Ini baru LinkedIn. Kita belum tahu IG, kita belum tahu X ya, atau Twitter, kita belum tahu lagi Facebook. Nah, itu ada generasi yang berbeda-beda yang menjadi tuan rumah tuh, Gen X, Gen Y, Gen Z itu akan menjadi tuan rumah di media sosial yang berbeda-beda, Bu Ida. Nah, akhirnya bagaimana sekarang kita mampu mendesain sebuah perusahaan yang KPI-nya itu kita harus rubah. Orientasinya kita rubah, dan segmented kita tuh, produk kita tuh untuk yang mana gitu. Oke. Ada yang kepencet ya? Ini mah ada yang kepencet kelihatannya. Iya. Iya. Jadi sorry, maaf, saya jadi kedistrak. Ya. Oke. Ya. Jadi ya, menurut saya sih tetap saya setuju dengan Jen. Saya setuju dengan konsep work from anywhere, ya, karena itu efektif sebenarnya. Tapi hati-hati, mungkin gajinya jadi nggak bisa cepat naik ya, karena kan dianggapnya kan
satu gajinya susah naik karena udah gue kasih kebebasan kok buat kerja dari mana aja. Terus kedua eh, jam kerja jadi nggak jelas. Kadang-kadang gitu. Kadang ada tipikal bos yang sampai jam 9 malam pun kayaknya masih nyariin gara-gara lu kan work from anywhere gitu kan. Nah, tinggal bagaimana work in balance-nya terjadilah kalau sebagai orang yang bekerja sebagai WF, work from anywhere. Tapi sebagai bos yang mengkonsepkan work from anywhere, kita harus mampu men-setting KPI yang jelas untuk karyawan kita. Ya, itu pendapat saya, Bu Ida, Pak Anin. Makasih Pak Sidarta. Ya, kembali lagi kepada Bapak Ibu semua yang masih ada di sini. Ada yang mau bertanya nggak? Silahkan. Santai saja. Nggak ada ya? Pak Bambang Sugiarto, barangkali mau bertanya. Bu Monika. Nggak ada ya. Pak Gus, mau tanya Pak Gus? Belum ya? Oke. Oke. Ya, baik. Jadi saya juga nggak maksa juga. Sementara ya kurang lebih itulah yang terjadi di komunitas orang-orang ya, generasi dari generasi perang sampai sekarang generasi alfa ya, terjadi perubahan dari perilaku di dunia dan juga berpengaruh kepada revolusi industri tadi ya. Nah, sekarang saya meminta closing statement aja ya. Saya balik sekarang dari yang paling muda aja dulu. Dari Jane dulu. Ya. Dari Jane Waduh. mau memberikan apa nasihat apa, mau meminta apa nih kepada generasi atas nih. Wah, tidak sesuai, tidak dibeli ya, pahamin ya. Jadi bingung. Iya, kalau closing statement-nya, Rada keresak-keresak ya. oh agak keresak-keresak, halo, coba. Apakah sudah lebih jelas? Sekarang udah, ini udah bersih. Oke, siap. Terima kasih Tante Wida dan Pak Hanin. Untuk closing statement-nya Jen, sebenarnya ini bukan closing statement tapi mungkin sebagai masukan saja, Cie. Generasinya kita walaupun mungkin dianggap masih kecil, belum punya banyak pengalaman, tapi kita pun kita nggak bohong, kita perlu perhatian juga gitu. Jadi kita sangat amat terbuka sebenarnya dengan berbagai macam pandangan, berbagai macam pemikiran ataupun inputan mungkin bahkan dari generasi-generasi sebelumnya. Karena kita percaya semua juga pasti butuh proses, semua juga kita butuh masukan dari yang sudah berpengalaman untuk kita bisa punya bekal untuk masa depannya kita yang kita juga nggak tahu masa depan kita seperti apa gitu kan. Jadi salah satu kuncinya adalah keterbukaan dan komunikasi antar keduanya, baik itu dari kami generasi yang masih unyu-unyu ini ataupun dari om tante bapak ibu semuanya, karena dengan saling belajar kan yang namanya belajar nggak ada batas umurnya ya. Jadi dengan kita saling belajar kita pun bisa akan saling berkembang dan bertumbuh satu sama lain begitu. Terima kasih. Kata kunci keterbukaan dan komunikasi. Ya, sekarang Bro Sidarta. Closing statement ya, Pak Hanin. Ya. Jangan lupa besok gunakan hak pilih kita untuk mencoblos. Sama seperti Jen, bahwa komunikasi itu penting, tetapi mungkin boleh saya menambahkan adalah bagaimana kita melihat sudut pandang setiap orang, setiap generasi terhadap sebuah masalah yang kita pikir itu sama. Nah, jadi kalau kita bisa memahami itu, kita akan bisa ngobrol dengan siapa aja. Ya, itu aja Pak Hanin, Bu Ida. Selamat malam. Ya, terima kasih Bro Sidarta. Ya, jadi ini
bagaimana menempatkan diri, ya, Hmm. bagaimana menempatkan diri, bagaimana berempati kepada ya lawan bicara kita lah, kepada yang atas, kepada ya teman, kepada bawahan kita gitu ya, barangkali gitu ya. Nah, sekarang Bu Ida yang buat kesimpulan semuanya, Bu Ida. Ya, ini judul disrupsi generasi ini kan dari Kang Hanin ya. Judul Ya, yang sangat ya. tepat karena memang perubahan generasi dan juga perubahan teknologi itu berjalan dengan sangat cepat. Makanya dikasih namanya disrupsi ya. Generasi terus berubah, teknologi terus berubah. Kemarin ini waktu saya ikut seminarnya Ibu Inalim ya, Kang Hanin juga ada, dia mengatakan 65% pekerjaan di masa depan itu yang belum ada saat ini. Jadi emang belum tentu baik memaksakan anak untuk memilih jurusan-jurusan yang sudah kita kenal. Karena di masa depan itu banyak pekerjaan yang belum ada di zaman sekarang. Kita jadi nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Nah, saya sangat salut dengan pengalamannya Pak Joko, betapa tinggi integritas dirinya gitu ya, mau melihat secara luas. Bukan mempertahankan pendapat, tapi melihat secara luas yang penting bisnis kita tetap berjalan. Jadi enggak keras-kerasan, kamu harus nurut Bapak, misalnya gitu ya. Apa yang Bapak ngomong kamu harus ikut, tapi enggak. Gimana caranya kita bersama berjalan untuk mempertahankan bisnis. Seperti yang Pak Sidarta katakan tadi, komunikasi adalah kunci. Semoga kita juga bisa lihat luas, jadi punya banyak peluang. Kan Jen juga pengen ditanya tuh, Jen juga pengen diajak ngomong gitu ya. Kita juga kadang pengen ngomong sama mereka, tapi kok susah sih, barangkali ada beberapa pendapat kita yang perlu diperluas, nggak usah ngikutin ibu, nggak usah dengar kata, harus dengar kata bapak, tapi apa yang perlu kita lakukan untuk bisnis kita bertumbuh bersama gitu. Kelihatannya itu ya jawabannya. Ya, itu Bu Ida. Ya, Cukup betul ya. begitu. Ya, baik. Terima Betul. kasih atas presentasinya dan juga kesimpulan yang sudah Bu Ida berikan. Seperti biasa, ini ada Pak Dinata sudah mempersiapkan, memberikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, baik kepada Bu Wida, baik kepada Bro Sidarta, dan juga Sis Jane. Kami memberikan sertifikat ya sebagai kenang-kenangan dari Pukatnas Bisum. Ini diserahkan, diwakili oleh saya, ya diberikan oleh Pak Yunus Teja sebagai Ketua Umum Pukat Nasional. Terima Ya, kasih. terima kasih banyak Bu Wida. Sama-sama. Satu lagi diberikan kepada Bro Sidarta. Nah, ini penghargaan setinggi-tingginya kepada Bro Sidarta Sulistyo dari Pukatnas Bizum yang ke-73. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Hanin. Terima kasih. Yang terakhir kepada Jane. Ini kenang-kenangan diberikan kepada Jane. Penghargaan kepada Andrea Jane Dikosa ya dari Pukatnas Bizum. Terima kasih ya Jane. Wah, terima kasih banyak Pak Hanin. Ya, terima kasih. Ini penghargaan yang mungkin cuma sedikit saja, tapi mudah-mudahan bisa berkenan diterima oleh Bu Wida, oleh Bro Sidarta dan Jane. Ya, baik. Ya, kelihatannya ini teman-teman juga mungkin ada kegiatan lain. Kita akan akhiri. Oh, ini ada pemberitahuan. Jadi untuk yang minggu depan, ini teman kita dari Surabaya nih, Dr. Gigi Kimberly Clarissa Utomo. Ya, masih orang muda, masih orang muda. Nah, ini beliau ini sebagai dokter gigi ya, sebagai dentis. Beliau akan bercerita tentang seputar teknologi kedokteran gigi zaman sekarang. Ya. Beliau cukup aktif ya. Beliau punya hobi main musik itu apa? Kalau di konser itu yang gitar yang besar itu yang digesek itu apa ya? Bass yang besar itu. Selo apa ya? Selo ya? Hello. Ya, kemudian ya selo ya, selo ya, ya. Ya. Dan juga hobinya main Godly, Clarissa Utomo dari
Surabaya ya. Baik, ya kita ketemu lagi minggu depan. Kita tutup dengan doa. Eh, Boleh tolong Pak Agus membantu saya untuk dengan doa, Pak Agus. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur pada malam hari ini Engkau sudah mengutus 3 orang narasumber untuk berbicara kepada kami, untuk berdiskusi, sehingga pikiran kami, akal budi kami menjadi lebih terbuka untuk membekali semua rencana kehidupan kami pada masa-masa yang akan datang. Berkati Tuhan para narasumber dan juga Pak Hanin yang sudah memoderatori acara ini. Berkati juga semua peserta yang sudah hadir, dan biarlah nama-Mu yang selalu kami tinggikan. Hanya kepadamu kami serahkan semua ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik. Dengan doa penutup ini, maka kami akhiri acara Pukat Bizum yang ke-73. Pembicaraan yang sangat menarik. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Wida, kepada Bro Sidarta, dan juga kepada Sis Jane yang sudah mau sharing ya. Sharing dalam acara ini dan juga sangat bermanfaat buat kita semua. Ya, sampai jumpa. Salam sehat sukacita. Jangan lupa besok nyoblos di TPS. Terima kasih Kang Anin, Bu Ida.